Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Zulfa Roli Alifah dan rekan saya Adil Gumelar Akbar dan Zulfa Ni'matur Rifat yang akan membahas mengenai kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah singkat berdirinya Bani Abbasiyah, yang kedua perkembangan ilmu pendidikan pada zaman kepemimpinan Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu penyebab runtuhnya kepemimpinan Bani Abbasiyah. Poin yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya kepemimpinan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. Maka dari itu mereka termasuk dalam Bani Hashim. Pendiri Bani Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah. Secara umum munculnya dinasti ini disebabkan oleh pertentangan antara etnis, ketidakpuasan non-muslim karena dinasti Umayyah menekankan ada Arabisme. Pemerintahan Bani Abbasiyah memerintah mulai tahun 130 Hijriah hingga tahun 656 Hijriah. Dinasti ini berlangsung jauh lebih lama daripada dinasti Umayyah. Selama berdirinya Bani Abbasiyah, pemerintahan dipimpin oleh 37 khalifah yang mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia. Sejak Abu Abbas As-Saffah menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggal Khalifah Al-Wasiq, masa ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Penyebabnya adalah karena keberhasilan dalam memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan periode ini membentang dari lautan Atlantika hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Yang menjadi karakteristik dari pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu menghilangkan Arabisme dalam pemerintahan. Karena hal ini menjadikan keragaman masyarakat faktor yang menguntungkan bagi kemajuan negara dengan hilangnya Arabisme dalam pemerintahan. Mungkin itu sejarah singkat dari Bani Abbasiyah. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Zulfa Ni'matur Rifat di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sejarah telah mencatat bahwa di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini umat Islam mencapai puncak kemajuannya di bidang kebudayaan dan peradaban Islam. Untuk perubahan dan kemajuan yang ditemui pada masa ini tidak hanya terjadi pada bidang politik saja yang ditandai dengan perpindahan tempuk kekuasaan dari tangan dinasti Umayyah ke tangan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi perubahan dan kemajuan tersebut juga terjadi di dalam bidang administrasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini pada bidang ilmu pengetahuan diantaranya yaitu yang pertama yaitu perkembangan ilmu filsafat. Nah, untuk filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada, atau kata falsafah yang di dalam bahasa Arabnya itu berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Nah, filsafat ini masuk ke dalam Islam melalui Yunani itu dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi. Untuk kebudayaan dan filsafat Yunani ini masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Iskandar Agung. Nah, untuk ekspansi Sultan Iskandar Agung ini terjadi pada abad ke-4 sebelum Masehi di sebelah timur Sungai Tigris. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa ini buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Jadi kaum muslimin itu dapat membaca karya-karya tersebut, karena kan jika diterjemahkan kepada bahasa Arab atau kepada bahasa kesehariannya itu bisa mudah difahami seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, perkembangan ilmu kedokteran. Nah, perkembangan ilmu kedokteran ini, yang dimaksud dengan ilmu kedokteran tersebut adalah cabang ilmu yang menangani keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia. Nah, dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan cara penjagaan atau pemulihan kesehatan. Nah, untuk ilmu kedokteran ini, ilmu kedokteran Islam itu merupakan salah satu bagian peradaban Islam yang paling masyhur. Nah, selama abad pertengahan, ilmu kedokteran Islam itu dikaji di dunia barat. Untuk pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, salah satu bukti perkembangan ilmu kedokteran itu adanya rumah sakit yang menjadi pusat pengajaran ilmu kedokteran tersebut. Nah, sementara itu aspek teoritisnya atau ilmu yang lain, ilmu umum itu dibahas di masjid dan di madrasah. Seperti itu. Nah, untuk hal itu menunjukkan bahwa kemajuan ilmu kedokteran pada masa ini adalah merupakan salah satu perkembangan ilmu yang sangat masyhur. Untuk yang selanjutnya, kegiatan penerjemah ilmu kedokteran ke dalam bahasa Arab ini merupakan awal munculnya tokoh kedokteran Islam. Nah, di antara tokoh kedokteran Islam, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ini bangsa Arab menjadi penghubung kebudayaan Yunani dan Eropa, karena bangsa Arab ini memiliki sifat kepribadian serta keimanan yang murni. Nah, untuk ilmu astronomi ini dikembangkan oleh para ilmuwan muslim karena ilmu tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan beberapa ketentuan agama Islam. Di antaranya yaitu mengenai masalah sholat 5 waktu, kemudian penentuan arah kiblat, dan penentuan awal bulan yang menjadi pedoman bagi umat Islam, umat muslim. Seperti itulah. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan ilmu melalui Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah itu merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, tapi lembaga Baitul Hikmah ini sudah dirintis sejak masa Harun ar-Rasyid. Nah, untuk Baitul Hikmah ini memiliki perpustakaan yang sangat lengkap, serta di dalamnya itu terdapat ruang baca dan tempat tinggal bagi para penerjemah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ilmu astronomi secara khusus diperlukan untuk mengetahui arah Ka'bah yang menjadi kiblat salat umat Islam. Nah, dengan adanya Baitul Hikmah ini di kota Baghdad, menjadikan kota Baghdad itu menjadi pusat paling besar dalam dunia ilmu pengetahuan filsafat, kesusastraan, dan syariat Islam di seluruh wilayah kerajaan Islam. Jadi di kota Baghdad itu dengan adanya Baitul Hikmah menjadikan kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Bani Abbasiyah. Kemunduran atau mulai runtuhnya Khalifahan Bani Abbasiyah dimulai saat masa Khalifahan Al-Mustakfi yang menjadi khalifah pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Kemunduran yang diakibatkan perebutan kekuasaan oleh orang-orang besar kerajaan dan timbulnya permusuhan rakyat yang dikarenakan perbedaan mazhab. Konflik ini terjadi di antara pengikut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Akibatnya timbul perselisihan di dalam furu' syariat dan lain sebagainya. Ini menyebabkan saat sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan. Berbagai permasalahan internal dinasti Abbasiyah semakin memperlemah dinasti itu sendirinya. Faktor eksternal kemunduran Bani Abbasiyah yaitu luasnya wilayah kekuasaan, berdiri dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, persaingan antara bangsa-bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi, memperkaya diri sendiri oleh para pejabat kerajaan pada saat itu. Umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sistem pergantian khilafah secara turun-menurun, serta khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin.
Selanjutnya faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim pada periode 1995 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan perang salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Ada beberapa penafsiran tentang berapa kali perang salib itu terjadi. Batas antara perang salib dan yang satu dengan yang lainnya secara pasti tidak dapat ditentukan. Menurut Kahiti, perang salib terjadi 3 kali, sedangkan menurut Salibi 7 kali, dan menurut Sa'ad al-Fat Asyur 8 kali. Perang salib awalnya disebabkan persaingan pengaruh antar Islam dan Kristen. Penguasa Islam Al-Arslan yang memimpin gerakan ekspedisi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manjikar pada tahun 464 Hijriah atau sekitar 1071 Masehi. Mungkin sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.